yang curhat ya. Alhamdulillah ya Allah pemirsa, di IG dakwah Lulung Mumtazah ya. Ini banyak banget curhatan-curhatan, tapi kayaknya sih ini yang harus dibahas nih karena Umi juga punya anak yang masih jomblo alias yang masih sendirian gitulah ya. Katanya gini nih pemirsa nih buat yang udah follow IG Umi yang dakwah Lulung Mumtazah, DM-nya itu, Umi boleh nggak sih kalau kita lagi sholat di sepertiga malam tahajud ya kan, berdoanya minta biar itu cowok, nanti dia sholat ada maunya nih, biar itu cowok disebut namanya di dalam hati bahkan diucapkan dan dibayangkan biar dia menjadi pasangan kita. Oh jadi kalau bahasa kita sholat malam tapi ada maunya. Oh terus boleh nggak seperti itu nih? Kalau nggak boleh kenapa? Kalau boleh kenapa? Wah kayaknya ini orang nih lagi minta sama Allah lewat sepertiga malamku. Cakep juga sih ya kalimatnya ya. Baik pemirsa yang cantik manja, SLM sahabat Lulung Manis, DLM dakwah Lulung Mumtazah. Jadi gini, ada satu pendapat mengatakan boleh-boleh aja kita beribadah sama Allah, kita minta sama Allah spesifik. Karena apa? Kan Allah maha kaya. Alna agna syuroka an syirki. Aku sangat maha kaya dari orang-orang yang berbuat syirik. Daripada minta ke dukun, dengan minta sama Allah. Ya, sholat itu sepertiga malam, tapi ada maunya. Nah, pendapat pertama boleh-boleh aja. Karena ada dalam surat Al-Baqarah dinyatakan ayat 153, 154 ya. Wasta'inu bisobri wasolah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sholat apa nih? Sholat sunnah tentunya. Kalau sholat wajib nggak usah pakai minta, emang kewajiban kita. Tapi sholat sunnah yang berat dilakukan, sholat tahajud. Kita bangun, kita berwudu, bebersih diri, sholat, berdoa, khusyuk. Itu boleh-boleh aja. Karena apa? Dia minta tolongnya minta sama Allah, bukan minta sama yang namanya perdukunan, bukan minta namanya dengan peret-peret jampi-jampi yang serem-serem itu, tapi minta sama Allah karena Allah yang memberikan jodoh, maut, rezeki di tangan Allah. Ini pendapat pertama. Jadi banyak banget ya orang-orang zaman now, anak-anak milenial yang cowok maupun yang cewek, yang dia itu bahasanya puasa ada niatnya, sholat ada niatnya. Lo ngapain sih puasa? Gue biar jodohnya deket. Lo ngapain sih puasa? Biar jodoh gue orang soleh. Ih puasa nggak ikhlas banget. Udah puasa aja, gak usah ngarepin. Ah itu kalau pendapat kedua. Dan pendapat pertama boleh aja. Kan Allah yang bilang mintalah pertolongan sama aku dengan cara sabar dan sholat. Begitu pemirsa. Nah terus kalau yang bilang nggak boleh gimana tuh? Nah ada pendapat kedua yang bilang udah sih gak usah perintah-perintah Allah. Allah juga tahu kapan jodohnya datang, kapan jodohnya tiba ya kan, akan tiba pada saatnya gitu kan. Terus kita minta gak usah ngatur Allah. Ada yang bilang gitu. Padahal kita kagak ngatur Allah. Kan kita emang disuruh sama Allah dalam surat 40 ayat 60. Udu'i astajib laku. Minta sama aku, nanti aku jawab. Nah, udah gitu yang bilang boleh juga banyak. Itu namanya tawasul. Apa itu tawasul? Dekat sama Allah biar dapat minta sesuatu. Ya Allah, dengan aku tahajud ini agar aku nih yang jomblo-jomblo nih, agar aku dapat jodoh yang baik, tampan, takwa, tajir dan tulen. Ingat tuh, cowok tuh harus tulen. Nah seperti itu kan. Jadi banyak kasih yang bilang boleh aja. Tapi kalau pendapat yang tadi bilang nggak boleh, karena apa? Karena berpendapat di amalan ikhlas aja, ridho aja. Kalau dari ridho dan ikhlas, Allah dikasih kita yang terbaik. Ini sholat mah sholat aja, kerjakan. Karena setiap itu malaikat turun memberikan rahmat. Kalau dapat rahmat itu pasti dapat. Gak usah pakai minta juga Allah maha tahu. Itu pendapat yang kedua. Nah gimana nih kalau ada dua pendapat? Ya saya Al-Quran hadis. Kalau emang kata Allah deketin aku, deketin. Minta tolong sama aku, minta tolong. Salah satunya tadi minta jodoh kek, minta pekerjaan kek. Kan sekarang yang namanya banyak sarjana-sarjana mungkin ya maaf nih, mungkin udah lulus tapi mencari pekerjaan, ada yang udah dapat, ada yang belum. Namanya juga kan peruntungan orang beda-beda. Ada lagi orang masih muda, jodohnya udah dekat, 19 tahun udah nikah. Ada orang udah 23, 24, 5 sampai ada tuh kemarin tuh perempuan umur 37 belum dapat jodoh. Ya itulah. Kita nggak bisa bilang gini, lu sih nggak berdoa, lu sih nggak sedekah, lu sih nggak tawasul. Nggak boleh begitu sama orang. Jadi ternyata mohon di sepertiga malam pertama
bilang boleh. Mana bilang? Al-Baqarah 153, 154. Minta tolong sama Allah dengan cara sabar dan sholat. Yang kedua, kenapa bilang boleh lagi? Surat Al-Maidah ayat 35. Dekatkanlah dirimu kepada Allah sebagai wasilah tawassul agar kalau beruntung. Kalau mau untung deketin Allah. Kita deketin teman aja kadang-kadang juga pengen nyari untung. So ngejilat-jilat, so muji-muji padahal bohong. Besok pada saat lagi marahan dijilat-jilatin temennya. Karena apa? Di dekat cuma karena ada maunya. Sama manusia tuh kalau kayak gitu nggak boleh, tapi sama Allah harus ada maunya. Ingat ya, ambil pakai tangan kanan. Jadi kalau sama Allah boleh ada. Sepertiga malam tuh susah loh. Karena apa? Yang namanya sholat itu inna sholata, sholat yang khusyuk itu lakabiratun, sangat besar godaannya. Illa alal khosyin, kecuali bagi orang-orang yang takut dan tunduk kepada Allah. Jadi kalau dia sampai bisa bangun malam, dia minta itu, Masya Allah. Tapi jangan cuma minta cowok, doain orang tuanya juga. Orang tuanya juga sholat malam, doain biar anaknya anak jadi soleh dan soleha. Jangan besok pengen nikah baru sekarang berdoa. Dari sekarang, dari anak kita SMA, dari anak kita kuliah, ya kita doa mah tetap. Jangan ngomong gini, orang masih kuliah, ya dia beres dulu kuliahnya, habis kuliah dia kerja, gak usah mikirin kawin. Jangan, kan doa itu kan ada yang ditunda, ada yang langsung dikabulkan, ada yang memang diganti. Jadi doa itu dari sekarang. Karena ada seseorang berdoa, doanya tahun 2000 dikabulnya tahun 2022 misalnya gitu. Contohnya ada suami saya deh, nggak usah jauh-jauh. Waktu dia masih kecil, umur berapa itu ya? Umur berapa ya kira-kira ya? Pak, umur berapa sih Pak? Waktu Bapak masih kecil dulu, kepengen banget menikah sama seorang guru, biar ustazah gitu, biar bisa duduk di depan tuh umur berapa? Balik. Umur 15 lah ya. Nah, itu suami saya, anak saya di sini. Dia pernah tuh cita-cita setiap dia kalau pergi maulid Nabi nih, kan tuh pasti kan guru-guru, para habaib, para ulama tuh di depan. Jadi kalau misalnya suami saya tuh ke depan tuh suka ya namanya diusir-usirin, sama aja, khusus. Jangan, kayaknya itu udah main banget kan, namanya anak kecil. Kalau sekarang kan alhamdulillah para ulama sama anak kecil udah perhatian gitu ya. Itu sampai suami saya pada saat itu dia di hati gini, pengen deh aku tuh bareng dengan para ulama, para ustadz, para asatidz, guru-guru. Kapan ya? Itu umur 15 tahun dulu dia berdoa. Karena dia merasa nggak pernah bisa duduk di depan, kecuali mungkin para pejabat yang mengundang, ya kan? Ternyata ketika berusia umur 45 tahun lah ya, sampai sekarang umurnya 48 tahun, ya kita kira umur 45 lah, 48 tahun, ya 40 tahun lah ya, 35 malahan tuh katanya, itu dikabulkan. Istrinya kalau maulid bareng sama para guru-guru, alhamdulillah, bareng pada para habaib misalnya. Ternyata 20 tahun kemudian baru dikabulkan. Umur 15 tahun keyakinan kayak gitu, umur 35. Udah kesana kemari kita ada Islam Mi'raj, ada maulid, artinya apa? Doa itu jangan diremehkan, ya kan? Jangan meremehkan doa-doa. Makasih pemirsa, yuk sekarang kita perbaiki sholat kita, sholat wajib kita, puasa kita, sedekah kita, bahkan sholat malam kita. Walaupun cuma 2 rakaat tahajud. Ya Bu, aku tahajud 2 rakaat doang boleh kan? Boleh. Ya aku witir doang boleh nggak? Boleh. Tapi kan kalau bangun sepertiga malam susah Bu. Ya karena sepertiga malam itu malaikat turun. Tapi kalau nggak sepertiga malam boleh nggak? Boleh sih, dalam surat 73 ayat 20. Sholat malam itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Di awal kapan? Habis sholat isya. Habis sholat isya kita berdiri nih, sholat hajat 2 rakaat, assalamualaikum. Kita berdiri lagi sholat taubat misalnya 2 rakaat, baru kita sholat witir 1 rakaat, doa. Terus tidur, tiba-tiba besok bangun subuh, berarti kita sudah sholat malam. Karena apa? Sudah sholat witir. Karena witir adalah intinya sholat malam. Bangun jam 12 malam, oh iya belum bersih-bersih badan nih, habis kerja kelupaan, mereka kamar mandi bersih-bersih segala macam, sholat itu jam 12 malam atau setengah 1, sholat isya misalnya karena terlambat ya kan tadi pulang, kemudian sholat tahajud karena udah habis tidur, tahajud 2 rakaat, witir, udah berdoa, itu juga namanya sholat malam di pertengahan malam. Nah kalau sepertiga malam, tidur jam 10, udah beres sholat isyanya semuanya, akhirnya pas bangun jam 2 jam 3 baru dia sholat tahajud. Nah itu namanya sepertiga malam. Di surat 73 ayat terakhir boleh sholat kayak gitu, di awal, di tengah, di akhir. 1, 2, 3 di awal, di tengah, di akhir boleh. Jadi jangan ngomong gini, lu nggak pernah bangun jam 3 sholat dong.
Siapa tahu dia sholatnya di awal, karena dia mungkin kerjanya sifatnya malam. Dia sholat jam 9, dia kerja jam 10, pulangnya subuh. Berarti dia udah sholat. Oke? Terima kasih pemirsa. By the way, udah mau habis nih kopinya. Ini kita selesai dulu ya. Buat pemirsa, komen, like, and subscribe. Dan ingat, sahabat ulung manis dan juga DM ya, kalau pada mau nanya, DM di IG dakwah ulung Mumtazah ya. Sambil pengumuman, untuk ingat soalnya ya. Ada remaja yang mau nanya tentang sepertiga malam ya. Assalamualaikum.